Anda juga di reskrim, khususnya juga kejahatan keras. Tadi saya ingin dengar cerita Anda ketika harus melawan kelompok bersenjata, sempat ada perampok, kemudian pembunuh bayaran. Yang mungkin yang berawal ketika di Taman Sari dan Anda harus kejar ke Lampung. Seperti apa itu ceritanya? Jadi kalau kejahatan kekerasan itu terjadi di Taman Sari, Mbak ya. Saat itu memang di Jakarta ini terus terang kasus yang menjadi pusat perhatian ataupun crime index ya, itu adalah kasus pencurian motor. Memang kalau dilihat ini pencurian motor, tetapi ingat bahwa ini disertai dengan kekerasan, menggunakan senjata api. Itu banyak sekali korbannya. Bahkan pada saat itu kita tidak lupa kasus yang menjadi korban adalah wartawan senior TVRI, kemudian beberapa anggota Polri yang gugur di Bandung, di Bogor, kemudian di Bekasi sudah berapa kali itu ya, perampokan senjata kendaraan bermotor yang menggunakan senjata api. Nah, yang terjadi di Taman Sari saat itu ada anggota narkoba Polda Metro yang memergoki terjadinya perampokan itu. Dan atas dasar panggilan tugasnya yang bersangkutan mencoba menghentikan, justru terjadilah pergumulan di sana. Yang bersangkutan berjibaku mempertaruhkan nyawanya untuk menggagalkan pencurian itu. Jadi ya udah berapa kali dicoba tuh ditembak, akhirnya tertembak di kaki. Namun akhirnya salah satu pelaku bisa ditangkap. Nah, inilah menjadi entry point untuk mengungkap kasus ini. Akhirnya dari sana kita ketemu bahwa ini adalah jaringan Jabung Lampung ya, yaitu, dan kita langsung kejar ke kampungnya sana dan kita adakan penangkapan di sana. Saya juga ingat ada kisah, ini seolah-olah kisah, tapi ini yang kisah nyata yang terjadi ketika pembunuh bayaran kelompok Suyat di Lampung juga. Pada saat itu Anda masih bertugas di Lampung. Iya. Itu sempat ada salah satu anggota polisi yang tewas. Iya, itu salah satu kejadian yang mungkin yang sangat menjadi kenangan buat saya ya, artinya sangat terenyuh ya. Jadi pada saat itu ada seorang anggota polisi yang pulang dinas jam 2 pagi, kemudian melewati suatu daerah, kebetulan di dekat rumahnya ini. Kemudian melihat ada yang janggal. Saat itu ramai orang mencoba membuka rumah. Nah, nggak lama dari situ ternyata almarhum Aibtu Rizali Siregar ini ditembak oleh perampok ini. Pada saat itu almarhum ditembak, kemudian dari jarak dekat ditembak lagi, diambil senjatanya. Kemudian yang lebih miris pada saat kejadian itu karena dekat rumah daripada korban ini, anak, istri, dan juga adik ipar ngelihat kejadian itu pada saat suaminya ditembaki, bapaknya ditembaki, kemudian berguling-guling, ditembak dari jarak dekat, dilindas motor, kemudian dibuang ke parit. Dan saya ingat sekali kata-kata dari saya cukup sedih ya, dan bisa meneteskan air mata karena keterangan saksi-saksi itu mendengar saksi apa yang disampaikan oleh pelaku ini. Ini sudah kena, pistolnya udah saya bawa, udah saya tembak kepalanya. Itu didengar oleh saksi-saksi. Itulah mulai kami sedih ya di sana. Kemudian kita coba, ya seperti tadi saya sampaikan bahwa pengungkapan kasus itu tergantung entry point-nya. Tuhan memberikan jalan bahwa kita mengawali pengungkapan ini dari peluru. Ternyata yang ada di TKP itu menjadi petunjuk untuk mengungkap siapa pelakunya. Nah, di sini Tuhan masih melindungi, Mak. Pada saat kita coba mendekati, penetrasi ke dalam, di sini tetangga sudah bangun semua karena anjing begitu ributnya nih. Memang sengaja pelaku-pelaku ini nyari tempat yang banyak anjingnya itu. Anjing berikut. Nah, pada saat kita masuk, kita coba dobrak 2 kali, pintunya nggak terbuka, ternyata pakai palang. Nah, begitu didobrak, di dalam udah bangun dengan membawa SS1 itu. Ada berapa orang di dalam? Pada saat itu ada 5 orang, namun pelaku 2 itu. Jadi satu membawa FN dan juga granat itu. Nah, semua dibawa keluar, kita kembangkan lagi terhadap pelaku-pelaku yang lainnya, kita bisa ungkap. Dan ini ternyata memang pelaku yang sudah cukup legendaris ya di Lampung, namanya Grup Wagino, termasuk kasus perampokan yang ada di Jakarta banyak dilakukan oleh mereka. Dan dulu pernah kita ungkap juga kelompok ini, kita kontak tembak di Cicalengka, Bandung. Anda selalu tampaknya dari luar keras, tapi kalau mendengar cerita tentang anak buah atau anggota polisi yang karena memang tertembak selalu. Bukan hanya polisi, Mbak, ya, jadi warga masyarakat juga, artinya itu yang menjadi motivasi kita. Jadi kalau kita ini jadi istilahnya gregetan bagaimana harus diungkap. Ini teka-teki harus diungkap.
kita menganggap itu seperti dapat pahala, Mbak. Ada tangan-tangan nggak kelihatan yang akan terus membantu nantinya seperti itu. Anda percaya itu betul-betul Sangat ya? percaya. Ada tangan-tangan yang akan membantu mengungkap. Iya. Karena berurusan dengan kejahatan yang keras, perampokan, bersenjata, pembunuhan, preman. Anda sendiri pernah mendapat teror tidak ya, Pak Hengki? Kalau itu bagian dari resiko, Mbak ya. Resiko karena polisi kan ya kalau bahasa Latinnya officium nobile, profesi yang mulia seperti dokter. Memang tugas kita memang melayani masyarakat sebagai pelindung pengayom masyarakat, itu resiko buat kita. Namun seperti kami nangani Hercules, saya tidak sendiri, ya. Kita berani karena memang kita selalu didoktrin oleh pimpinan. 1000 domba dipimpin oleh seorang macan, maka semua akan menjadi macan. Nah kebetulan kami auranya pada saat itu adalah macan semua, dari pimpinan sampai bawah macan semua. Lebih baik direktif pimpinan, lebih baik kita buat resah itu preman daripada mereka membuat resah masyarakat. Kalau bahasa kerennya di fear of crime tadi. Nah terbukti pada saat ini Hercules sudah masuk, masyarakat nggak ragu-ragu lapor, Pak ada preman, Pak ada preman. Jadi Itu tim pemburu preman sekarang? Tim pemburu preman sekarang sudah alhamdulillah eksis dan penurunannya lumayan drastis, Mbak ya, dari tahun 2012 15 kasus, 2013 itu 13 kasus, dan 2014 sampai sekarang baru 1, itu pun baru yang klaster ya. Bagian dari resiko, tapi boleh dong saya ingin tahu teror-teror yang Anda alami, kalau Anda memang mau membagi untuk pemirsa Mata Najwa. Pernah ada mungkin dulu ya, karena yang kita hadapi adalah pelaku-pelaku perampokan senjata api, ya. Pernah kami mendapatkan SMS dari pelaku-pelaku itu, kamu baru, ayo kita tandingkan, ya, ayo kita tandingkan. Kamu punya peluru, saya punya peluru, ayo kita tandingkan. Kamu ketemu di mana? Saya tahu kamu rumahnya di mana, ya. Kemudian anak istrimu segala macam. Tapi kita percaya bahwa kita melaksanakan hal yang benar. Dan mengancam saya itu sudah tertangkap, sudah kembali ke Rahmatullah sekarang itu, Pak. Gitu. Ya. Dalam satu penggerebekan? Pada saat kita Tertembak. intens, ya pelakunya pada saat penggerebekan kita. Jadi keluarga Anda juga sudah kebal dengan ancaman dan teror? Ya itu resiko kita, Pak. Dan saya sangat yakin bahwa saya tidak sendirian. Ada institusi yang kuat membackup saya dan juga masyarakat. Dan Mbak perlu ketahui juga, sebenarnya dulu pada saat kecil saya juga korban perampokan, Mbak. Anda korban perampokan? Ya, pada saat saya umur kurang lebih 5 tahun, Mbak ya. Saat itu saya pulang ke kampung di rumah nenek di Palembang sana. Sini ada saya di pangku ibu, kemudian bapak di sebelah mengangku kakak saya yang perempuan itu. Kemudian tiba-tiba dia begal ya, menggunakan parang yang besar. Saya ingat betul saat itu. Bahkan kakak saya yang perempuan ini sampai SD pun gagap gitu. Gagap. Nah, namun dari sana saya lihat sisi yang lainnya. Orang tua saya turun, kebetulan tentara, Pak. Kemudian menodong, kemudian orang itu bisa ditangkap. Dari sanalah kita melihat dua sisi ya. Yang pertama ini perampokan memang begitu jahat. Yang kedua ada sosok heroik yang menjadi panutan saya, hingga akhirnya itu yang memacu saya untuk kemudian masuk ke kepolisian dan juga berdinas di yang keras-keras ini. Jadi merupakan hobi sebenarnya, ada panggilan jiwa itu. Panggilan jiwa, hobi. Karena pengalaman 5 tahun menyaksikan langsung dan sampai sekarang Anda yang berusaha menjadi pahlawannya. Mudah-mudahan terus diberikan kekuatan untuk bisa menumpas kejahatan yang sangat luar biasa itu. Terima kasih banyak Pak Hengki sudah hadir di Mata Najwa malam ini. Selamat bertugas, Pak. Tahun 93, hari keempat saya masuk ke Polda, sudah saya ungkap kasus ganja di Polda. Jadi mereka juga nggak tahu saya siapa dan saya tidak mau tahu dia siapa gitu. Jadi saya tahu ini kejahatan ya saya. Yang penting apa tugas di depan Anda itu Anda lakukan. Itu yang saya sikat. Saya kejar dia sampai di atas genteng. Kamu turun atau saya tembak. Kamu mati atau saya mati. Hanya 2. Sekarang menentukan di sini. Saya tahu. Biasa permainan semacam itu dia sudah punya anu yang kuat. Jadi saya harus siap. Mati saat ini atau mati kapan sama aja.